Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada mahasiswa semuanya. Materi terakhir kita yaitu adalah kesimpulan dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Dari pertemuan materi pertama itu mengenai berbagai macam gambaran konsep pandangan mengenai strategi pembelajaran dan bagaimana fasilitasinya di dalam kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, di dalam akhir materi ini itu adalah kita harus bisa memunculkan kesimpulannya dengan melalui pertanyaan, adakah strategi pembelajaran yang baik gitu ya. Nah, jawabannya apa? Tidak ada strategi yang baik ya untuk semua materi ya. Strategi pembelajaran dipilih harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Terkadang strategi yang dipilih sudah bagus, sudah baik, tapi tidak dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang baik pula, baik dari hasil nilai ataupun adanya suatu perubahan perilaku dari peserta didiknya, seperti itu. Nah, untuk hasil yang lebih baik tentunya diupayakan, diharapkan gitu ya, dari setiap strategi pembelajaran yang kita akan gunakan nanti ketika mengajar itu ada saran yang mesti saya sampaikan gitu ya berdasarkan materi yang ada pada pertemuan terakhir gitu ya. Yang pertama adalah untuk penguasaan kompetensi dasar ya, kompetensi dasar dari aspek pengetahuan atau kognitif, mulai dari strategi, konsep assessment, baru kemudian generative learning ya, kemudian konsep dari non-event instruction ya, itu bisa dikemas ya, karena pemahaman konsep adalah keterampilan berpikir dasar sebagai tangga untuk memasuki pada tahap berpikir ke tingkat menengah maupun tinggi gitu ya. Jadi harus kita memilih strategi yang disesuaikan dengan KD-nya, di mana strategi tersebut itu bisa memacu atau meningkatkan kemampuan siswa dari sisi konseptualnya, seperti itu. Kemudian itu untuk yang dari aspek kognitifnya ya. Jadi saya ulang, itu adalah bisa dengan menggunakan konsep assessment, kemudian generative learning, dan non-event of instruction. Itu adalah untuk aspek kognitifnya. Tentunya KD yang mengarah pada kata kerja operasional yang mengarah pada tingkatan kognitif ya. Nah, kemudian yang kedua itu penguasaan KD yang dari aspek keterampilan ya atau aspek psikomotorik, yaitu bisa yang digunakan itu adalah mulai dari strategi direct instruction ya, baru kemudian mastery learning ya. Itu dua ya, karena kenapa? Setiap individu pemula itu membutuhkan arahan dan bimbingan yang terstruktur untuk menguasai keterampilan komponen hingga akhir dapat mengintegrasikan semua keterampilan komponen menjadi satu gitu ya. Jadi itu kesimpulannya ya untuk penguasaan keterampilan, direct instruction dan mastery learning ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk penguasaan KD sikap ya, KD sikap atau afektif. Itu adalah bisa dengan memulainya dengan cooperative learning ya, kemudian role playing ya, itu bisa kedua tersebut digunakan ya, karena keduanya itu saling melengkapi gitu ya. Pasti di dalam muncul beberapa poin, entah itu ketika kita menggunakan kooperatif
kok agak mirip dengan role playing gitu ya. Dan kemudian ketika kita menggunakan role playing, kok ada juga unsur kooperatif di dalamnya, karena memang setelah ditinjau itu memang keduanya role playing dan kooperatif itu saling berkaitan gitu ya. Nah di situ kita bisa menentukan, atau kita bisa bisa memilih ketika menggunakan cooperative learning dan role playing itu adalah untuk penguasaan secara afektif gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena keterampilan sosial atau interaksi melalui cooperative learning tidak akan lengkap tanpa ada pemahaman nilai-nilai yang dimiliki oleh orang lain, yaitu melalui role playing itu ya. Jadi memang materi atau strategi pembelajaran yang telah kita bahas dari pertemuan materi sebelumnya itu di akhir ini kita merangkumnya gitu ya, agar memudahkan kita ketika nanti ketika misalnya praktek di sekolah, ketika kita membaca kurikulumnya, kita sudah langsung memfokuskannya kepada kata kerja yang ada di dalam kurikulum tersebut, kemudian kita langsung mengkoneksikannya atau langsung merelevansikannya dengan strategi pembelajaran apa nih yang tepat. Oh, karena dia afektif gitu ya. Oh, ternyata dia kata kerjanya mengarah kepada kognitif, kemudian mengarah pada afektif, kemudian pada psikomotorik. Nah, diharapkan dengan kesimpulan yang ada pada materi ini bisa membantu untuk mendesain, merancang pembelajaran yang lebih cepat ya, lebih cepat dan tidak membuang waktu yang lama. Karena apa? Karena kita telah sepakati bahwa strategi pembelajaran yang kita gunakan itu memang terkadang tidak berhasil secara maksimal ya. Terkadang di satu kelas itu berhasil, tapi di kelas yang lainnya itu tidak berhasil juga, karena memang tergantung dari situasi lainnya. Namun tidak ada salahnya ketika kita dari acuan kesimpulan hasil menganalisis ini bisa dijadikan gambaran untuk melakukan suatu tindakan pembelajaran pada saat nanti di sekolah, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu keefektifan pembelajaran ya, itu sangat tergantung pada guru ya. 3 faktor utama yang penting yang berpengaruh, yaitu yang harus dilakukan oleh guru, yaitu adalah motivasi ya. Memang lebih baik motivasi yang dimiliki itu motivasi yang berasal dari motivasi intrinsik dibandingkan motivasi ekstrinsik ya. Kemudian selain motivasi itu juga ada pengetahuan sebelumnya yang lengkap, akurat dan sesuai konteks. Nah, ini memang perlu waktu yang panjang ya, banyak faktor yang mempengaruhinya karena siswa ketika kita ingin mengetahui pengetahuan sebelumnya itu kan berarti secara langsung itu kan diperoleh dari pemahaman mereka pada saat proses pembelajaran, tapi juga bisa dilihat dari lingkungan tempat mereka itu berada ya, seperti apa. Nah, itu juga menopang untuk sebagai pengetahuan sebelumnya ya. Nah, harus menekankan kepada hal tersebut ya, pada saat awal pembelajaran ya, pada saat pembelajaran dan pada saat akhir pembelajaran. Itu bisa dicek pengetahuan sebelumnya seperti apa ya, motivasi, kemudian pengecekan pengetahuan sebelumnya, dan tentunya yang harus diperhatikan yang berikutnya adalah suasana belajar, karena ini juga bagian yang terpenting, karena strategi pembelajaran yang kita sudah tentukan diduga itu efektif, tapi ternyata tidak kita perhatikan dari suasana belajarnya, itu juga bisa mempengaruhi terhadap ketidakberhasilan dari strategi pembelajaran yang kita pilih. Nah, 3 komponen ini diharapkan ketika sudah difokuskan untuk meminimalisir ketidakberhasilan suatu strategi ya, gitu. Makanya bisa dikatakan guru harus mempunyai mempunyai semangat untuk pantang menyerah ketika suatu pembelajarannya itu tidak berhasil ya, perlu dianalisis, dikaji ya, perlu ada perbaikan pada
pembelajaran berikutnya. Jadi memang butuh kesabaran dan daya kreatif yang tinggi juga ya, seperti itu. Nah, tentunya di sini tadi kita sudah melihat rinciannya bahwa salah satu keberhasilan dari strategi itu adalah motivasi. Nah, motivasi memang tidak semua peserta didik itu mempunyai motivasi secara intrinsik lebih dominan ya. Hanya ada 1-2 motivasi secara intrinsik yang kita temukan di kelas gitu ya. Karena di sini kalau motivasi intrinsik ini memang motivasi yang berasal dari peserta didik itu sendiri ya. Jadi kalau di dalam teorinya ini adalah dia itu adalah memang motivasi yang tidak bisa hilang karena dia melekat, karena dia memang dari hati dan dorongannya yang ada di dalam diri dia yang memang tidak bisa hilang gitu ya. Nah, dia merasa bahwa jadi pendirian dan keteguhan hatinya itu sudah kuat. Itu jika kita kita melihat motivasi dan intrinsik dari peserta didik itu dapat membantu untuk kesuksesan dari strategi yang kita gunakan, itu sangat mendukung juga gitu ya. Namun kalau di kelas ya tidak semuanya gitu ya peserta didik itu mempunyai motivasi secara intrinsik. Nah, kemudian walaupun kita tidak menjumpai kelebihan dari peserta didik yang mempunyai motivasi intrinsik gitu ya, kita tentunya bisa mengoptimalkan guru itu memotivasi secara ekstrinsik gitu ya. Jadi mencari berbagai cara yang dari diri guru ya dan dari lingkungan untuk bisa menggabungkan dan merangkum dan memberikan motivasi yang bergerak dari luar ke dalam diri siswa. Itu juga bisa dilakukan ya dalam upaya untuk strategi yang kita gunakan itu lebih efektif itu ya atau berhasil. Nah, kemudian yang setelah tadi adalah kita perhatikan dari motivasinya, di sisi motivasi peserta didik yang terakhir itu adalah suasana lingkungan belajar. Nah, suasana di sini merupakan keadaan satu lingkungan yang bernilai bagus dan tidaknya dari yang melihat atau yang dia rasakan gitu ya. Artinya suasana lingkungan belajar merupakan salah satu penilaian baik atau tidaknya dari seorang individu yang melihat lingkungan belajar yang ia rasakan. Itu dari definisinya. Nah, di sini menurut Baharudin, yaitu interaksi antara individu dengan lingkungannya dapat dirumuskan dengan WOW. W sama dengan what, O sama dengan individu atau organisme, dan W sama dengan lingkungan atau what. Rumus ini menjadi gambaran bahwa lingkungan berpengaruh kepada individu ya, dan individu berpengaruh kepada lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, jadi proses pembelajaran sebagai pendukung keberhasilan strategi pembelajaran ini, suasana juga harus diperhatikan. Kondisi lingkungan tidak hanya bersifat fisik, misalnya kondisi ruangan belajar ya dengan cahaya penerangan yang baik, ventilasi yang baik, akan tapi juga menyangkut pada lingkungan non fisik. Misalnya hubungan antara guru dan siswa, serta hubungan antar siswa dan keadaan lingkungannya ya, itu juga mempengaruhi terhadap motivasinya dalam belajar, dan tentunya akan mempengaruhi terhadap responnya terhadap strategi yang digunakan oleh guru. Nah, berdasarkan tadi yang sudah dipaparkan ya, suasana lingkungan berarti bisa kita simpulkan yaitu adalah yang dapat mempengaruhi, yang dapat guru soroti ketika ingin mendesain suatu pembelajaran, yaitu adalah kondisi gedung sekolah. Kita bisa menyesuaikan gitu ya, hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi terhadap penggunaan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Kemudian ruang kelas, kemudian fasilitas belajarnya, kemudian keadaan cuaca, dan tentunya kebisingan gitu ya, seperti itu. Nah,
Lingkungan yang kondusif merupakan bagian yang penting, faktor pendorong daya tarik tersendiri bagi proses pembelajaran. Sebaliknya, lingkungan yang kurang menyenangkan dan menimbulkan kejenuhan itu bisa dipastikan salah satu yang menyebabkan ketidakefektifan dalam strategi pembelajaran. Ya. Lingkungan yang kondusif ya tentunya harus ditunjang dari berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan ya, seperti sarana perpustakaan, laboratorium, dan pengaturan lingkungan dan penampilan tata ruang yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan materi ini. Jadi strategi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya motivasi, kemudian adanya situasi yang mendukung gitu ya. Itu sangat berperan dalam kesuksesan pemilihan strategi yang guru akan gunakan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi gambaran dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.